Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Murid-murid datang kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Kata-kata para murid ini disampaikan setelah Yesus memberi beberapa nasihat. Lukas pasal 17 ayat 1 sampai 4. Salah satu nasihatnya di sana adalah tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, pasti akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang menyebabkan penyesatan itu terjadi. Lebih baik orang itu diikatkan batu pada lehernya lalu dibuang ke laut. Nasihat yang lain sebelum teks ini, jika seseorang berdosa, tegurlah dia. Kalau dia mendengar nasihatmu, itu berarti engkau telah mendapatkannya kembali. Setelah nasihat itu, para murid lalu berkata, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Bapak, Ibu, saudara-saudari, rupa-rupanya salah satu tanda, salah satu kemampuan kita manusia menghadapi godaan-godaan dan kesulitan-kesulitan dalam hidup adalah memohon supaya diberi iman. Iman itu adalah anugerah dari Allah, sekaligus juga tanggapan, jawaban dari kita manusia terhadap anugerah Allah tersebut. Maka kita beriman, kita menjadi orang beriman pertama-tama karena Allah yang menganugerahkan iman itu kepada kita, dan kita manusia belajar menerima, menanggapi, dan menghayatinya. Orang yang beriman akan tetap setia di dalam hidupnya. Meskipun ada kesulitan, ada godaan, ada tantangan, ada penderitaan-penderitaan, ada pengorbanan-pengorbanan, tetapi ia akan tetap setia. Setia untuk mendengarkan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan ibu bapa, saudara-saudari, kehendak Allah bagi kita adalah supaya kita memperoleh keselamatan. Hari ini 56 orang anak-anak kita ini akan menerima untuk pertama kalinya komuni, tubuh dan darah Kristus. Dari sisi pengetahuan, mudah-mudahan mereka cukup mengetahui bahwa yang akan disambut itu dalam bentuk roti sungguh adalah tubuh Tuhan. Sungguh adalah darah Tuhan. Yang diterima dan disambut itu akan membawa kehidupan. Dari sisi penghayatan, tentu saja kita belum bisa mengukur karena baru pertama kali mereka akan sambut. Tetapi kita sungguh yakin bahwa pengalaman pertama ini akan membuat mereka sebagaimana ketika dibaptis dikaruniai Roh Kudus, maka menyambut tubuh dan darah Kristus untuk pertama kali juga akan menerima tanda kehadiran Roh Kudus. Tanda kehadiran Roh Kudus yang paling kelihatan, paling nyata, karena bisa diraba, bisa dilihat, bisa dicecap. Itulah tubuh dan darah Kristus. Maka dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, kita mengalami bahwa sumber kehidupan sungguh masuk dan menyatu dalam diri kita. Sumber kehidupan sungguh ada di dalam diri kita. Maka kalau ada
kesulitan, ada cobaan, ada godaan, ada penderitaan, bahkan kalau ada kematian, dalam diri kita tetap ada kehidupan sejati. Itulah Yesus Kristus. Dia yang kita sambut, Dia yang kita terima, Dia yang kita makan, masuk dan menyatu dalam diri kita. Mudah-mudahan pengalaman ini akan membuat anak-anak kita ini untuk menjadi orang-orang yang kuat dan setia sebagai orang beriman. Kuat menghadapi begitu banyak godaan, tantangan, kesulitan-kesulitan, dan juga tetap setia hadir dan tampil, membawa dalam diri mereka sang kehidupan itu. Membawa dalam diri mereka lewat kata-kata, lewat tindakan, lewat perbuatan, bahwa benar-benar mereka menyatu dengan Kristus. Itulah yang ingin kita mohon, semoga tubuh dan darah Kristus sungguh menjadi sumber kekuatan bagi anak-anak kita, dan mereka dimampukan membawa dan menjadi saksi kepada dunia, kepada keluarganya, kepada adik kakaknya, kepada mama dan papanya di rumah, bahwa ia ingin semakin baik hidupnya. Semoga demikian.